mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahasa dan konteks sosial. Untuk itu, perkenalkan saya Alvaro Praneta sebagai penyaji ketiga dan membahas tentang tindak tutup dan pragmatik. Kepada teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fima Nastrina Ninahula sebagai penyaji pertama membahas mengenai bahasa dan konteks sosial. Baik, nama saya Agustin Banua. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai peristiwa tutup dan tidak tutup. Demikian perkenalan singkat dari kami. Langsung saja kami akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya perlu kita mengetahui apa itu arti dari konteks sosial. Konteks sosial adalah konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antara anggota masyarakat dalam suatu masyarakat, sosial, dan budaya tertentu. Jadi bahasa dan konteks sosial ini merupakan manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai alat identitas kelompok. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbentuknya bagian bahasa di dunia yang memiliki ciri-ciri yang unik yang menyebabkan perbedaan dengan bahasa lainnya. Dan konteks sosial ini memiliki fungsi di dalam masyarakat. Yang pertama, misalnya dalam dunia pendidikan tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baku, dan untuk kegiatan sehari-hari ataupun di rumah tentunya kita menggunakan bahasa yang tidak baku. Memaparkan materi kita mengenai peristiwa tutup, di mana kita harus mengetahui bahwasanya peristiwa tutup ini yaitu terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik, di mana dalam satu bentuk ujaran atau lebih melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dalam tempat, waktu, dan situasi tertentu. Nah, di mana kita mengetahui bahwasanya mengatakan dalam suatu peristiwa tutur ini memiliki dua pihak, yaitu antara individu dengan individu yang lainnya, sehingga terjalin suatu komunikasi yang baik. Kita lanjutkan topik mengenai tidak tutur. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan tidak tutur, kita harus mengetahui pengertian tidak tutur tersebut, di mana tidak tutur ini itu mengandung maksud atau paksaan di lokasi dan mempengaruhi lawan bicara atau pendengarnya. Nah, tidak tutur dapat juga berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, atau tuturan yang mempunyai maksud tertentu dan mempengaruhi pendengarnya. Nah, di mana tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada suatu proses atau proses dalam suatu berkomunikasi atau komunikasi. Kan pada materi saya yaitu tindak tutup dan pragmatik. Seperti yang sudah disampaikan oleh penyaji kedua tadi, bahwa tindak tutup itu dalam mengandung dialog yang mempengaruhi atau bersifat memaksa pendengar. Contoh dari kata tindak atau dialog tindak tutup ini adalah bagaimana kita mempengaruhi lawan bicara kita. Contohnya ketika kita ini sebagai penjual, kita ibaratkan kita ini sebagai penjual, ada teman kita yang berprofesi sebagai pembeli, dia menanyakan bagaimana kualitas barang yang kita jual. Jadi kita memaparkan sedetail mungkin, dan dengan secara tidak langsung kita sudah menggunakan tindak tutur yang bersifat memaksa dan mempengaruhi, atau yang disebut dengan bahasa persuasif.
atau mempengaruhi lawan bicara. Kemudian berbicara tentang pragmatik, pragmatik ini adalah dialog atau tata bahasa yang memiliki makna tersirat. Contohnya saja, ketika kita berbicara kepada teman kita ini sedang bertamu di pos kita ya, sebagai anak kuliah, teman kita ini bertamu di pos kita. Kemudian kita sebagai tuan rumah melihat jam di handphone bahwa sudah menunjukkan jam 11 malam. Jadi kita bertanya kepada teman kita itu apakah kamu itu tidak merasa ngantuk, apakah kamu itu tidak dicari-cari oleh keluarga di rumah atau bagaimana? Itu yang disebut dengan dialog pragmatik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Demikian pemaparan materi kami dari kelompok 12. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.